warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fitriani dengan NIM C1061221011 dari kelas Ilmu Teknologi Pangan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah TPKI yang diampu oleh Bapak Zulfadli SGZ MSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Kualitas Es Puter dengan penambahan bubur kulit buah naga merah bagian dalam atau Hylocereus polyrhizus dan ekstrak pektinnya sebagai agen penstabil. Masuk ke bagian pendahuluan. Es puter ialah salah satu jenis frozen dessert yang mirip dengan es krim, namun memiliki sumber lemak yang berbeda. Lemak pada es puter diperoleh dari santan kelapa, karena santan kelapa dapat memberikan rasa dan tekstur yang khas. Es puter memiliki kristal es yang lebih kasar dibandingkan dengan es krim, sehingga perlu adanya bahan penstabil yang berguna untuk mencegah terbentuknya kristal es yang besar dan tahan terhadap penelehan. Bahan penstabil yang umumnya digunakan ialah gelatin, guar-gum, flokus bengur, sodium, karbometil selus, dan karagen, santan, dan juga alginate. Nah, di penelitian ini menggunakan kulit buah naga merah yang diketahui mengandung pektin sebanyak 10,79%. Penelitian ini dilakukan untuk membuat es puter dengan penambahan bubur kulit buah naga merah bagian dalam dan ekstrak pektin sebagai pengganti air. Bubur kulit buah naga merah bagian dalam dan ekstrak pektinnya diharapkan bisa menjadi pengganti karbometil selus atau CMC sebagai agen penstabil pada es puter yang akan dihasilkan. Selanjutnya masuk ke bagian materi dan metode. Yang pertama adalah bagian materi. Bahan-bahan digunakan dalam penelitian ini ialah buah naga, santan, garam, gula, air, karbometil selus, dan asam sitrat. Ada juga bahan-bahan untuk pengujian terdiri dari DPPH, reagen Volin-Chiosel-Tel, asam galak, Na2CO3 7,5%, dan lain-lain. Nah, peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini ada sendok, panci, pisau, kompor, mixer, spektrometer, hand blender, vortex, centrifuge, timbangan analitik, gelas ukur, dan juga freezer. Dan bisa dilihat juga ada peralatan lain yaitu cawan porselen, eksikator, buret, statif, dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke metode. Penelitian ini dilaksanakan dari Februari 2020 hingga November 2020. Penelitian ini terdiri dari pengujian proksiman bubur kulit buah naga merah bagian dalam, ekstraksi dan karakterisasi pektin dari kulit buah naga merah, pembuatan es puter, analisis kimia, fisik, dan juga mikrobiologi dari produk tersebut. Nah, di atas adalah beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada analisis proksimat bahan utama, yang kedua ada pembuatan es puter, yang ketiga ada pengujian kadar lemak, keempat ada pengujian kadar protein, kelima ada pengujian kadar total padatan, keenam ada pengujian kadar serat tidak larut, ketujuh ada pengujian kadar serat larut, kedelapan ada pengujian total fenolik, kesembilan ada pengujian aktivitas antioksidan, kesepuluh ada pengujian waktu leleh, kesebelas ada pengujian overrun, ke-12 ada pengujian angka lempeng total, ke-13 ada pengujian keberadaan salmonella, dan yang terakhir adalah rancangan penelitian dan analisis statistik. Masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di tabel yang pertama ini adalah tabel kandungan kimia bubur kulit buah naga. Kadar air pada hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian perbanding. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan suhu pengeringan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan suhu pengeringan di 100 derajat Celcius, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya ada hasil kadar abu. Nah, kadar abu pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian pembanding. Hal ini disebabkan oleh kandungan mineral pada kulit buah naga merah sebesar 16,92 mg per 100 gramnya. Hal ini dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kondisi tanah, pupuk, curah hujan, dan faktor lain. Selanjutnya ada hasil kadar pektin. Nah, kadar pektin pada hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian pembanding. Hal ini disebabkan oleh perbedaan iklim, cuaca, dan geografis penanaman buah naga yang dipakai pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada hasil kadar serat tidak larut. Nah, hasil kadar serat tidak larut pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian pembanding karena disebabkan oleh perbedaan umur panen, karena kandungan lignin meningkat seiring bertambahnya umur panen. Selanjutnya ada kadar serat larut. Kadar serat larut pada hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian pembanding. Hal ini disebabkan oleh serat pangan larut yang tidak dapat terendapkan secara sempurna. Selanjutnya ada total fenolik. Nah, di penelitian ini total fenoliknya ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian pembanding. Hal ini disebabkan karena perbedaan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi bahan. Pada penelitian ini menggunakan etanol 50%, sedangkan penelitian pembanding menggunakan air destilasi sebagai pelarutnya.
Yang terakhir ada aktivitas antioksidan. Nah, di penelitian ini antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pembanding. Hal ini dikarenakan kemampuan menghambat DPPH dan aktivitas antioksidan kulit buah naga berbanding lurus dengan total fenolik. Aktivitas antioksidan kulit buah naga merah dalam penelitian ini termasuk tinggi karena persen inhibisinya berada di rentang 50% hingga 90%. Baiklah, selanjutnya masuk ke tabel nomor 2. Nah, di tabel ini adalah tabel hasil dari analisis kadar lemak, protein, dan juga total padatan. Bisa dilihat bersama-sama, hasil analisis kadar lemak menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan es putar yang memiliki kadar lemak sebesar 8,84% hingga 13,38%. Kadar lemak menurun seiring semakin banyaknya penambahan bubur kulit buah naga merah. Hal ini dapat disebabkan oleh efek dilusi, yaitu efek yang ditimbulkan ketika penambahan suatu komponen, sehingga menyebabkan penurunan komposisi awal dari produk tersebut. Nah, kadar lemak es putar semua perlakuan memenuhi standar mutu es krim, yaitu SNI 0137131995, yaitu minimal 5%. Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan santan kelapa yang mengandung kadar lemak sebesar 17% hingga 18%. Selanjutnya adalah hasil dari analisis kadar protein. Nah, di penelitian ini, hasil analisis kadar protein menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang nyata antar perlakuan es putar yang memiliki kadar protein sebesar 1,71% hingga 2,11%. Hal ini dapat disebabkan oleh bahan awal kulit buah naga merah, yaitu kadar protein yang rendah, sebesar 0,97%. Kadar protein produk kontrol yang diberikan CMC lebih tinggi dibandingkan produk perlakuan tanpa CMC. Meskipun perbedaan tidak signifikan, hal ini diduga karena CMC mampu mencegah terjadinya retrogradasi dan pengendapan pada protein. Kadar protein pada es putar semua perlakuan tidak memenuhi kadar SNI, yaitu minimum 2,7%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan standar SNI untuk es krim yang berbahan dasar susu, sedangkan es putar memiliki bahan dasar berupa santan. Nah, susu murni memiliki kadar protein bervariasi antara 3,03% hingga 3,49%. Selanjutnya adalah hasil analisis total padatan. Pada penelitian ini, total padatan menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan es putar yang memiliki total padatan berkisar antara 30,21% hingga 31,53%. Nah, total padatan cenderung meningkat seiring semakin banyaknya penambahan bubur kulit buah naga merah. Hal ini dapat disebabkan oleh bubur kulit buah naga merah yang memiliki total padatan sebesar 9,03%. Seluruh es putar dalam penelitian ini memiliki total padatan yang memenuhi syarat standar dari SNI, yaitu 0137131995, yaitu minimal 3,4%. Karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang mampu menambahkan total padatan produk seperti gula pasir dan penstabil baik berupa CMC maupun bubur kulit buah naga yang digunakan. Selanjutnya masuk ke tabel nomor 3. Di tabel nomor 3 ini adalah hasil dari analisis serat tak larut dan serat larut. Jadi hasil analisis serat tidak larut menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan es putar yang memiliki kadar serat tidak larut antara 0,90% hingga 0,96%. Perbedaan nyata ini dapat disebabkan oleh sisa selulosa, pektin dan juga protein yang tidak terhidrolisis secara sempurna saat pemberian perlakuan asam, sehingga ada residu yang tersisa kemudian dihitung sebagai fraksi klakson lignin atau KL yang akan dihitung sebagai serat tak larut. Kemudian hasil analisis kadar serat larut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan es putar yang memiliki kadar serat larut antara 1,08% hingga 1,16%. Kadar serat larut cenderung menurun seiring perlakuan. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengujian serat pangan, yaitu proses pengendapan. Nah, saat proses pengendapan dengan etanol, komponen non serat dapat ikut mengendap sehingga mempengaruhi hasil pengujiannya. Masuk ke tabel keempat, yaitu tabel hasil analisis total fenolik dan aktivitas antioksidan. Hasil analisis total fenolik menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan es putar yang memiliki total fenolik antara 24,27 hingga 32,65 mg per 100 gramnya. Data menunjukkan total fenolik cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah bubur kulit buah naga merah yang ditambahkan. Hal ini disebabkan karena kulit buah naga merah memiliki kandungan fenolik sebesar 78,94 mg per 100 gramnya. Selanjutnya adalah hasil uji aktivitas antioksidan. Menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan
es putar yang memiliki aktivitas antioksidan berkisar antara 71,98% hingga 82,09%. Aktivitas antioksidan pada es putar dapat diperoleh dari bubur kulit buah naga merah yang memiliki aktivitas antioksidan sebesar 70,39% karena memiliki total fenolik sebesar 78,94 mg per 100 gramnya. Selanjutnya masuk ke tabel 5. Di tabel 5 ini adalah tabel hasil analisis overrun dan waktu leleh. Hasil analisis overrun menunjukkan terdapatnya perbedaan nyata antar perlakuan es putar yang memiliki overrun antara 28,46% hingga 46,11%. Hal ini dapat disebabkan adanya penambahan bubur kulit buah naga merah yang mengandung pektin dan penambahan ekstrak pektin kulit buah naga merah. Selanjutnya hasil analisis waktu leleh. Hasil analisis waktu leleh menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan es putar dengan waktu leleh yang bervariasi antara 914,33 sampai 1122,67 detik per 300 gramnya. Waktu leleh semakin meningkat seiring penambahan bubur kulit buah naga merah. Hal ini dapat disebabkan karena penambahan bubur kulit buah naga merah meningkatkan total bahan padat yang ditambahkan. Masuk ke pembahasan tabel terakhir, yaitu tabel ke-6, yaitu tabel angka lempeng total dan keberadaan salmonella. Jadi, penambahan bubur kulit buah naga merah tidak memberikan pengaruh yang beda nyata terhadap angka lempeng total pada es putar dengan kisaran antara 3,9 kali 10 pangkat 2 sampai 6,3 kali 10 pangkat 2 koloni per gramnya. Es putar yang dihasilkan dalam penelitian ini sesuai dengan SNI es krim yang menyatakan bahwa jumlah angka lempeng total maksimum ialah 2,0 kali 10 pangkat 5 koloni per gramnya. Hal ini dapat disebabkan oleh pasteurisasi dan pendinginan selama pembuatan es putar. Nah, pasteurisasi dapat membunuh mikroba atau patogen yang ada di es putar tersebut. Selanjutnya adalah keberadaan salmonella. Seluruh produk es putar penelitian ini negatif dalam pengujian salmonella sesuai dengan standar mutu SNI yang menyatakan bahwa salmonella dalam es krim harus negatif. Tidak terdapatnya salmonella pada es putar dapat disebabkan karena adanya proses pasteurisasi telah mampu membunuh salmonella serta tahap pembukuan yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi silang. Salmonella sensitif terhadap pemanasan dan umumnya mati pada suhu 50 derajat Celcius atau di atasnya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bubur kulit buah naga merah bagian dalam dan ekstrak pektin dari kulit buah naga merah dapat menggantikan CMC sebagai penstabil di es putar. Penambahan 10% bubur kulit buah naga merah bagian dalam menghasilkan es putar terbaik berdasarkan kualitas kimia, fisik, dan mikrobiologi. Es putar dalam penelitian ini juga memiliki efek positif untuk kesehatan karena memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Berakhirlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.